sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib menghimbau, mengajak, berwasiat kepada kita yang hadir, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Mari kita persiapkan bekal diri kita, sebaik-baiknya bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berbekal dengan takwa. Jika takwa ini kita miliki, kebahagiaan lahir dan batin, keselamatan dunia wal akhirah insyaallah dapat kita raih. Saudaraku, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada dua penyakit yang paling mudah iblis masukkan ke dalam jiwa kita, yang paling mudah dia racunkan ke dalam fikiran kita, yang paling mudah dia jebakkan ke dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita semua, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu ikuti bujuk rayu syaitan. Biasanya kalimat khutuwati diartikan dengan makna bujuk rayu, tapi kalau kita tengok secara bahasa Arab, khutuwati berasal dari kata khat. Khat itu artinya garis, khat itu artinya baris, khat itu artinya titik, khat itu artinya tahapan, khat itu artinya langkah. Bermakna iblis membujuk rayu manusia, menggoda manusia, menjebak manusia, tak pernah sekaligus, tapi setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, segaris demi sebaris, segaris demi segaris, sebaris demi sebaris, yang kemudian ketika kita melangkah kepada dosa yang ke-10, maka dosa yang pertama sampai dosa ke-9 tidak lagi terasa itu adalah dosa. Iblis bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, demi keagunganmu duhai Allah, demi kemuliaan dirimu duhai Allah, hamba, kata iblis, bersumpah akan selalu menjerumuskan umat manusia, takkan pernah berhenti menjebak umat manusia. Sampai kapan? Ma arwahu fihim, selama masih ada roh di dalam jiwa manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala bersumpah, demi keagungan diriku, demi kemuliaan diriku, aku pun takkan pernah berhenti. Kalau iblis tak pernah berhenti menjebak manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berhenti untuk mengampuni manusia. Selama kapan? Selama manusia itu masih mau meminta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka iblis akan membujuk rayu kita dari sisi yang kita paling lemah. Ada dua dosa yang terkadang kebanyakan manusia tidak menganggap itu dosa. Apa dosa yang paling mudah iblis masukkan ke dalam jiwa kita, saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah? Pertama, nama penyakitnya adalah berkeluh kesah. Yang kedua, nama penyakitnya adalah i'jabul mar'i bi nafsih, bangga terhadap diri sendiri. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, berapa banyak orang kita dengarkan setiap duduk di mana bertemu, cerita dia tentang apa? Tentang penyakit, karena dia merasakan badannya ada penyakit. Maka dimanapun duduk, dia lupakan badannya yang sehat, dia lupakan kepalanya sehat, dia lupakan kakinya sehat, dia lupakan tangannya sehat, dia lupakan semua tubuhnya sehat. Hanya satu yang sakit. Apa yang sakit itu? Lambungnya sakit. Maka setiap duduk ceritanya lambung yang sakit, dia lupakan seluruh nikmat yang lain yang sudah Allah sehatkan. Bahkan bukan hanya dirinya yang sehat, istrinya sehat, anaknya sehat, tapi orang yang tak pandai bersyukur, maka sibuk dia memperkeluh kesahkan penyakitnya. Padahal salah satu cara Allah menyayangi hambanya agar dia mendapatkan tempat sebagai orang terpuji di hadapan Allah di hari kiamat nantinya, dengan cara menghapus dosanya di atas dunia. Bagaimana cara Allah menghapus dosa seorang hamba di atas dunia? Salah satunya menghadirkan sakit kepada dirinya. Maka setiap rasa sakit, maka setiap
terserang penyakit, maka setiap kegelisahan, maka setiap kegundahan, bahkan tertusuk duri sekalipun, itu adalah cara Allah untuk menghapuskan dosa umat manusia. Tapi bagi orang yang berkeluh kesah, penyakitnya lah seolah-olah yang paling berat. Padahal siapakah orang yang paling berat penyakitnya? Yang paling berat penyakitnya tak ada yang melebihi penyakit Nabi Ayyub alaihissalam, sampai kepalanya pun berbelatung. Berapa lama kepala itu berbelatung? 7,5 tahun. Istri Nabi Ayyub meminta Nabi Ayyub alaihissalam untuk meminta kepada Allah agar disembuhkan. Tapi apa kata Nabi Ayyub alaihissalam? Aku malu kepada Allah. Lebih 50 tahun aku disehatkan, baru 7 tahun lebih aku disakitkan. Masa aku berani meminta sembuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Di tangan orang yang pandai bersyukur, jangankan sesuatu yang nikmat, sesuatu yang tak nikmat pun terasa nikmat. Tapi di tangan orang yang tak pandai bersyukur, jangankan sesuatu yang tidak nikmat, sesuatu yang nikmat pun menjadi bahan perdebatan. Saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ada orang mempermasalahkan dirinya tak punya anak. Lalu kalau kita tanya, sudah berapa lama engkau berdoa kepada Allah? Sudah 15 tahun Ustaz. Lalu tahukah kita ada seorang laki-laki, namanya disebutkan setelah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Gelarnya adalah Khalilullah. Letak rohnya itu di atas langit yang ketujuh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, maka di langit yang ketujuh itu diletakkan roh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka setelah itu kalimatnya adalah kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Tapi tahukah kita, Nabi Ibrahim itu 86 tahun berumah tangga, tak diberikan oleh Allah Ta'ala seorang anak, tapi tak pernah putus dia berdoa kepada Allah. Wala taqnutu min rahmatillah, tak pernah dia berputus asa. Maka dia berkata, Rabbi habli minas salihin. Kapan doa manusia terbaik nomor 2 ini Allah kabulkan? Setelah dia berdoa selama 86 tahun lamanya. Rupanya orang terpilih pun juga begitu berat untuk dikabulkan doanya. Maka ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, siapakah orang yang paling berat cobaannya ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, Al-Anbiya, para nabi. Setelahnya ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaannya? Summa Al-Anbiya, setelah itu para nabi-nabi. Setelah para nabi-nabi, setelahnya lagi siapa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, summa kal-anbiya, orang yang seperti nabi. Nomor 1 nabi, kedua setelah nabi, nabi-nabi, setelah nabi-nabi orang yang seperti nabi. Maknanya semakin tinggi iman kita, semakin naik ketakwaan kita, semakin membaik kesolehan dan amal ibadah kita, maka pertanda akan semakin naiklah ujian untuk membentuk dan memastikan sejauh mana karakter iman dan ketakwaan itu membumi ke dalam jiwa kita. Ada orang berkata, anakku telah wafat Pak Ustaz, mestinya aku yang wafat duluan. Mengapa anakku yang wafat duluan? Ada seorang manusia, Sayyidul Mursalin, dia adalah pemimpin para rasul. Gelarnya Asyraful Anbiya, nabi yang paling mulia. Gelar lainnya adalah Habibullah, kekasih Allah. Allah menyebut namanya subhanalladzi asra, bukan bi Muhammadin, tapi subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, tanpa dia menyebut dirinya seorang hamba Allah. Allah yang mengakui bahwasanya Muhammad Rasulullah itu adalah seorang hamba Allah. Satu-satunya manusia yang boleh memimpin solat seluruh manusia, yang boleh memimpin solat seluruh para nabi, yang boleh memimpin solat seluruh para rasul, yang boleh memimpin solat seluruh malaikat, yang boleh bertemu dengan Allah langsung menyemput amal ibadah solat, melampaui batas-batas ilmu dan logika dalam peristiwa Isra wal Mi'raj adalah dirinya. Bahkan dunia ini, langit dan bumi diciptakan untuk menyambut kehadiran dirinya, dan tidak ada syafaat yang paling tinggi selain syafaat Allah Ta'ala, kecuali adalah syafaat dirinya. Tapi apakah dirinya tidak mendapatkan ujian yang berat? Nabi SAW memiliki 7 orang anak, 3 laki-laki, 4 perempuan. 3 anak laki-laki Nabi, tidak ada yang umurnya melebihi 2 tahun. Yang paling tua adalah Ibrahim, usianya hanyalah sampai 2 tahun sahaja. Sedangkan 4 anak perempuan Nabi,
Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum wafat setelah menikah. Hanya satu anak Nabi yang wafat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Itu pun kemudian saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, 6 bulan setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah pun menyusul pula. Artinya, adakah orang seperti kita yang mengalami 7 orang anak kandung, 3 laki-laki, 4 perempuan, 3 laki-lakinya diambil tak sampai usianya 2 tahun, 4 anak perempuannya, 3 diambil setelah menikah, 1 diambil 6 bulan setelah kematiannya. Adakah kita seperti itu? Tidak ada. Tapi siapa yang merasakan pertama kali? Namanya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Nabi Muhammad berkeluh kesah, apatah lagi menghentikan dakwah? Bahkan ketika ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Andaikan matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah ini, demi Allah aku takkan meninggalkannya. Karena waktu terbatas. Itu yang khatib sampaikan pada pertemuan kali ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.